Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, ini salah satu materi aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, ini adalah materi yang biasanya kita temukan di kelas 11 untuk matematika wajib. Kita lanjut. Kita akan belajar konsepnya terlebih dahulu. Ya. Untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva, terlebih dahulu kita menentukan kemiringan garis singgung. Ya, untuk menentukan nilai kemiringan garis singgung, kita biasa pelajari di video sebelumnya ya, tentang kemiringan garis singgung atau nilai kemiringan garis singgung. Jadi untuk menentukan ini kita harus menentukan M-nya terlebih dahulu ya. Nah, persamaan garis singgung yang mana ya? Saat terjadi suatu garis singgung nih adalah garis singgung. Nih, garis singgung itu adalah garis yang menyinggung si kurva ini atau Y sama dengan Fx ini ya. Garis singgungnya ini. Dan garis normal itu garis yang tegak lurus ya. Ya, yang melintang di antara garis singgung dan bertemu di titik ya, titik singgung ini. Oke. Nah, garis normal itu ini, garis singgung itu yang ini. Nah, garis ini memiliki fungsi ya atau memiliki persamaan, dan yang kita cari itu persamaan antara garis singgung yang ini dan garis normal yang ini. Oke, gimana cara mencarinya? Kita lanjut, karena kita sudah tahu bahwa untuk mencari garis normal dan garis singgung kita harus tahu kemiringan garis singgung terlebih dahulu. Nah, kita bahas konsep masih ya. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung kurva, nah ini ada rumusnya. Jadi rumus ini harus dihafal. Ya, digunakan rumus ini untuk garis singgung kurva. Persamaannya ya, di sini Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, untuk menentukan persamaan garis normal kurva, di sini Y min Y1 sama dengan min 1 dibagi M dikali X min X1. Nah, bedanya di mana? Ya, kalian bisa lihat berbedanya itu di sini. Untuk singgung kurva itu hanya M, untuk garis normal kurva itu ada min 1 per M. Bedanya di sini. M itu apa? M itu nilai kemiringan garis singgung ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan Y1 adalah Y yang sudah disubstitusi absis. Jadi ada dua yang harus kalian cari terlebih dahulu, karena absis itu sudah ditemukan di soal biasanya ya. Jadi kalian harus nyari M dan Y1 untuk menentukan singgung kurva dan normal kurva. Oke, kita lanjut untuk lebih mengerti ke contoh soal ya. Untuk contoh soal, di sini kita punya tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Jadi dua ya, antara garis singgung dan garis normal persamaannya. Dari kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x min 4. Dengan titik yang berabsis. Nah, ini absisnya 2. Absisnya 2. Ingat, kenapa saya merahkan seperti ini? Ini adalah angka-angka penting yang nantinya bisa kita lakukan substitusi ke nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari penyelesaian. Oke, kita selesaikan. Kita tulis kembali soal ya. Soal untuk fungsinya atau kurvanya, yaitu Y 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x min 4. Kemudian tahapannya kita turunkan ya, kita turunkan, dapat turunannya itu 6x pangkat 2 ditambah 6x tambah 1. Dapat dari menurunkan ini ya, 2 kali 3 6, yang tadi pangkat 3 jadi pangkat 2, 3 dikali 2 jadi 6, yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. X diturunkan jadi 1, min 4 turunkan 0. Oke, kita lanjut. Jadi kemiringan garis singgungnya ya, kan karena untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal kita butuh kemiringan garis singgung dulu atau nilai kemiringan garis singgung terlebih dahulu. Artinya kita punya M-nya itu substitusi ini ya, substitusi absis ke nilai atau ke fungsi yang sudah diturunkan ya di sini. Kita ganti X-nya jadi 2 seperti ini. Kita dapatkan seperti ini ya. 24 ditambah 12 ditambah 1 dapat dari sini ya. Kemudian kita dapat M-nya itu 37. Kita punya M-nya itu 37. Kemudian untuk menentukan garis singgung kita harus menentukan Y1 ya. Y1-nya itu ya, Y1-nya itu adalah
Y yang pertama nih, dari kurva yang pertama nggak usah yang turunannya, disubstitusi absis. Kalau M itu substitusi absis ya ke fungsi yang sudah diturunkan. Sedangkan Y1 substitusi absis ke fungsi yang belum diturunkan, fungsi awal yang ada di soal. Nah, seperti ini kita substitusi atau kita ganti X yang ada di sini, yang ada di fungsi awal ke 2 ya, ke absisnya. Kemudian kita punya seperti ini, 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 min 4. Kemudian kita punya 2 dikali 2 pangkat 3 itu 16 ya, atau 2 pangkat 4 jadinya ya. Atau 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 itu 12, atau 3 dikali 4 jadi 12 ya. Kemudian 2 turun, min 4 itu turun, 16 ditambah 12 itu 28. 28 ditambah 2 ya itu 30. 30 dikurang 4 jadi 26. Perhatikan nilai-nilai yang merah ini. Ini akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung dan garis normal. Kita sudah punya absisnya, kita punya M-nya, dan kita punya Y1-nya. Kita lanjut cari persamaan garis singgung. Kita punya rumusnya seperti ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min 1. Kemudian substitusi karena kita sudah punya semuanya. Y itu tetap Y, nggak usah kalian ganti Y-nya dengan yang ini ya, karena kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Y tetap Y, kemudian Y1 kita punya 26 dari sini ya, jadi min 26. Kemudian M-nya itu 37 dapat dari sini ya. Kemudian X tetap X, min X1 itu absisnya ya. F1 itu absisnya, jadi X1 itu 2 seperti ini. Kemudian kita operasikan. Jadi, nah 37 dikali X 37X, 37 dikali min 2 jadi min 74 ya, min 74. Ya min 26 tetap turun seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, min 26 itu pindah ruas jadi plus 26 seperti ini. Ini tetap sama turun. Kemudian yang mana yang bisa kita operasikan yaitu min 74 ditambah 26. Kita punya Y-nya itu sama dengan 37X min 48. Min 48 dapat dari min 74 ditambah 26 ya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung kurvanya, yaitu 37X min 48. Itu persamaan garis singgung kurva untuk kurva ini ya. Kemudian karena ditanyakannya garis normal juga, kita lanjut. Nah, persamaan garis normal kurva. Nah, ini rumusnya. Nah, bedanya itu di min 1 per M untuk perkalian di sininya ya. Kita ganti substitusi ke nilai-nilai yang sudah kita miliki. Y1 jadi 26, min 1 tetap min 1, M-nya 37, X tetap X, min 2 itu dapat dari X1 atau absisnya. Kemudian ini sama dengan, nah, min 1 per 37 dikali X min 1 per 37X. Kemudian min dikali min jadi plus kan ya. Kemudian 1 kali 2, 2 per 37 seperti ini. Ini tidak bisa dioperasikan karena X di sini ada X. Ya di sini ada X. Kemudian kita pindahkan saja yang min 26 ke belakang. Dari min pindah ruas jadi plus kan, plus 26. Kemudian 2 per 37 ditambah 26 ini bisa dioperasikan menjadi seperti ini. Nah, artinya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi 37, artinya 26 dikali 37 kita dapat 962. Kemudian kita jumlahkan ya pembilang dan pembilangnya ya menjadi ya. Jadi persamaan garis normalnya itu Y sama dengan min 1 per 37 ini turun terus ya, ditambah 2 ditambah 962 jadi 964 per 37 ya. Jadi ini adalah persamaan garis normal kurvanya. Jadi contoh soalnya sudah terpenuhi semua. Kita punya persamaan garis singgung kurvanya dan persamaan garis normalnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua.
di mana kita punya soal tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva Y untuk fungsi aljabarnya 3x pangkat 2 plus 1 dibagi 2x min 1 dengan titik yang berabsis 1. Nah, kita lihat seperti yang tadi untuk menentukan persamaan garis singgung kita harus menentukan kemiringan garis singgung terlebih dahulu dan nilai Y1. Nah, untuk ini kita turunkan terlebih dahulu Y-nya. Kita tulis kembali fungsinya. Seperti ini kita turunkan, kita dapat seperti ini. Nah, 6x dapat dari 3x pangkat 2 plus 1 diturunkan, terus menulis kembali yang penyebutnya di sini, kemudian dikurang ya. Di sini pembilang ditulis kembali, kemudian turunan dari penyebutnya. 2x min 1 turunannya berapa? 2 ya. Kebagi 2x min 1 pangkat 2. Rumusnya seperti ini. Ini penyebutnya dipangkatkan 2. Ini belum selesai pengoperasiannya, kita selesaikan terlebih dahulu. 6x dikali 2x kita punya 12x pangkat 2 kan sini ya. 6x dikali plus 1 kita punya 6x. Kemudian min dikali 3x pangkat 2 dikali 2. 2 dikali 3 itu jadi 6x. Dan pangkat 2 tetap pangkat 2. Min kali plus jadi min. 2 kali 1 itu 2. Yang penyebutnya tetap sama ya. Kemudian mana yang bisa dioperasikan yaitu 12x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 2. Kita punya 6x pangkat 2 ditambah 6x yang ini turun ya. Min 2 turun, kemudian penyebutnya tetap seperti ini. Nah, kita akan mencari M terlebih dahulu atau nilai kemiringan garis singgungnya ya. Kita punya nilai kemiringan garis singgungnya yaitu M ya, Y aksen turunan yang ini ya. Nah, kita substitusi absisnya. Absisnya itu kita punya 1 dari soal ya. Kita ganti X-nya dengan 1. Jadi 6 dikali 1 pangkat 2 ya. Atau X yang di sini ya diganti dengan 1 ditambah 6X. 6 dikali 1 min 2 dibagi 2 dikali 1 dikurang 1. Dioperasikan seperti ini. Kita punya 6 kali 1 6. 6 dikali 1 6. Min 2 tetap min 2. 2 dikali 1 itu 2. Ya, min 1 di sini, min 1 tetap pangkat 2. 6 ditambah 6 dikurang 2 kita punya 10 ya. Kemudian 2 dikurang 1 itu 1, pangkat 2 itu tetap 1 ya. Jadi kita punya untuk M-nya atau kemiringan garis singgungnya itu 10. Oke, kita lanjut untuk mencari Y1 ya. Nah, karena tadi nggak muat di slide pertama, kita lanjut di slide kedua untuk mencari Y1 dan mencari persamaan garis singgung dan garis normal. Untuk soal seperti ini ya, dan absisnya itu 1. Untuk menentukan Y1 kita tulis kembali fungsi awal, dan kalian tahu absisnya itu 1, jadi kita tinggal ganti X yang ada di fungsi ini dengan 1. Jadi kita punya Y1 nya itu 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 dibagi 2 dikali 1 dikurang 1, dan dioperasikan menjadi 3 tambah 1 dibagi 2 dikurang 1. 3 ditambah 1 itu kita punya 4. 2 dikurang 1 yaitu 1. Jadi kita punya Y1 nya itu adalah 4. 4 dibagi 1 itu 4 ya. Oke, kita sudah punya nilai M yaitu 10. Kemudian Y1 itu 4. Kita tinggal mencari persamaan garis singgung. Kita tulis rumusnya dulu ya. Setelah nulisnya rumusnya, kita substitusi Y1 nya itu 4, M nya itu 10, X1 nya itu 1. Kita substitusi seperti ini ya. Kemudian mana yang bisa dioperasikan? Nah, 10 ini bisa dioperasikan ke dalam kurung ini ya. Kita punya jadi 10 dikali X 10X, 10 dikali min 1 jadi min 10. Ini tetap ya untuk yang ruas kiri. Kemudian baru kita pindahkan min 4 itu ke ruas kanan menjadi plus. Min dipindah ruaskan jadi plus ya. Kita punya 10X min 10 ditambah 4. Nah, min 10 ditambah 4 ini masih bisa dioperasikan ya. Kita punya jadi Y-nya itu sama dengan 10X min 6. Ya, min 6 dapat dari min 10 ditambah 4. Ini kita punya persamaan garis singgung kurvanya. Kemudian kita lanjut untuk persamaan garis normalnya. Nah, kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Setelah menulis rumusnya, substitusi yang sudah kita miliki yaitu Y1, M, dan X1. Seperti ini ya. Y1-nya 4, M-nya 10, X1-nya 1. Dari sini ya yang sudah kita dapatkan. Kemudian operasikan min 1 per 10 dikali X, min 1 per 10 dikali min 1. Kita punya jadi seperti ini.
Min 1 per 10x jadi min 1 per 10x. Min 1 per 10 dikali min 1 adalah plus ya. Min kali min jadi plus 1 per 10. Kemudian baru kita pindah ruaskan yang 4. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Kemudian 1 per 10 ditambah 4 ini kita operasikan menjadi, nah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi 4 dikali 10 jadi 40. Jadi seperti ini. Baru bisa kita jumlahkan ya. Kemudian kita punya Y-nya atau persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan 1 per 10X ditambah 41 per 10. 41 dapat dari sini ya. 40 ditambah 1 jadi 41. 10 tetap 10 sini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini materi persamaan garis singgung dan garis normal sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.